Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan menampilkan video praktik pembelajaran yang sudah dilakukan oleh para mahasiswa kita sebagai outcome dari perkuliahan micro teaching. Ini praktik pembelajaran yang kesemua ini adalah berasal dari upaya kerja keras mereka selama mengikuti perkuliahan satu semester. Mereka semua sudah diperkenalkan dengan berbagai metode pembelajaran, model-model pembelajaran dan strateginya yang diharapkan nanti bisa membawa mereka untuk sukses mengajar ke depan. Selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Inggit yang telah memimpin pembacaan doa pada hari ini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya Ibu akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Al-Hafidz Marwahta, hadir Bu. Alia Fadluna, Bunga Alfi Syahri, saya Bu. Fatma Ayu Winata, hadir Bu. Ainan Dio Akbar, hadir Bu. Muhammad Indi Prabowo, hadir Bu. Muhammad Nuha Hidayat, hadir Bu. Meida Sari Siregar, hadir Bu. Nur Fadila, hadir Bu. Yola Angelia Suwanto, hadir Bu. Alhamdulillah hadir semua pada hari ini ya. Hadir Bu. Nah, apa kabar anak-anak Ibu hari ini semuanya? Sehat Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, biar kita lebih semangat lagi, Ibu akan melakukan ice breaking ya. Jadi Ibu harapkan kepada kalian, nak semua berdiri dulu ya. Nah, jadi ice breaking kita pada hari ini, ikutin Ibu ya. Ini Ibu contohkan terlebih dahulu. Tepuk semangat. 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 Paham? Paham Bu. Kita mulai? Bisa Bu. Semangat semuanya ya. Semangat Bu. Mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Alhamdulillah semua sudah semangat kan? Semangat Bu. Kembali ya. Nah, pembelajaran kita pada hari ini mengenai materi toleransi beragama, yaitu bab 4 mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kalian diharapkan dapat menyebutkan dalil terkait toleransi beragama, yaitu Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6, Quran surah Yunus ayat 40 sampai 41, Quran surah Al-Kahfi ayat 29, Quran surah Al-Hujurat ayat
sebuah video pembelajaran terkait toleransi beragama. Jadi Ibu mau selama Ibu menonton video, kalian memperhatikan dan menyimak isi videonya ya anak-anak. Ya, Bu. Anak-anak Ibu semua perhatikan videonya ya. Ya, Bu. Toleransi beragama. Liburan panjang bagi sekolah telah tiba. Indra memanfaatkan liburan yang cukup panjang itu untuk kita. Pendidikan adalah hal yang wajib bagi laki-laki muslim. Semoga tersebut ya Indra. Iya Pak, terima kasih. Setelah kamu sebut tadi, kita dengan syukuran kita. Nanti teman-temanmu untuk hadiah dan terlibat biasa ya Pak. Iya ya. Setelah 2 minggu berlalu, liburan sekolah pun selesai. Guru-guru kembali masuk sekolah. Teman-teman, besok Sabtu aku minta kehadiran kalian di rumahku jam 3 sore ya. Keluargaku mengadakan syukuran hitam. Siap. Acara kita nanti ada pengajiannya juga Pak. Apakah harus pakai jilbab? Apakah aku juga harus pakai sarung dan peci juga? Tidak perlu Donita, Okto. Yang penting kalian pakai baju yang sopan saja. Tapi kan nanti semua tamu pasti pakai hijab Ra. Aku malu. Iya, nanti kalau kami tidak bisa baca doanya gimana? Jangan khawatir, nanti kalian akan aku temani selama pengajian. Beneran tidak apa-apa nih. Tidak apa, kalian kan juga sudah kenal sama ayah ibunya Indra. Mereka baik kok. Oke lah kalau begitu. Hari Sabtu pun tiba, hari dilaksanakannya syukuran ibadat Indra. Acara dimulai. Indra melantunkan ayat suci Al-Quran dalam acara agama tersebut. Dan dia juga hadir dengan memakai jilbab. Ia menyimak pengajian tersebut. Sementara itu, Donita dan Okto berada di dekat Nadia. Mereka berdua duduk dengan tenang sambil memperhatikan seluruh rangkaian acara. Tak lama, pengajian pun berakhir. Indra menemui teman-temannya. Dia menghidangkan banyak sekali cemilan. Terima kasih buat kehadirannya ya teman-teman. Maaf menunggu lama. Cuma sebentar kok. Hei, semua snack ini aku sediakan khusus untuk kalian. Ayo dimakan. Dianjurkan. Namun kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti sesuai agama kita. Ini yang namanya toleransi. Contohnya saja, Kak Donita dan Kak Okto tidak perlu memakai baju muslim seperti kita. Jangan mengerti. Seperti pelangi ya. Mereka berbeda-beda, namun ketika bersatu terlihat indah. Zara memang pinter. Sapa dulu kakaknya. Ini masih ada makanan. Yuk kalian semua ikut makan. Siap Om Nur. Nah, anak-anak Ibu sekalian, setelah kita melihat tayangan video tadi, dapat kita perlihatkan bahwasanya di dalam video tadi ada seorang anak SD bernama Indra yang mengundang teman-temannya untuk hadir di acara Titandia. Nah, uniknya di sini Indra tuh mengundang teman-temannya berbeda agama, seperti Okto yang beragama Kristen Protestan dan juga Donita yang beragama Konghucu. Nah, dari tayangan video tadi untuk tayangkan, ada anak ibu yang bertanya, silakan. Saya Bu. Ya, silakan nak, sebutkan pertanyaannya. Tadi kan telah ditayangkan video Bu, saya mau bertanya kayak yang dijelaskan Bapak Indra. Di Indonesia kan ada 6 agama, terus di 6 agama itu nggak bisa disamakan. Terus kenapa si Indra itu mengundang teman-temannya yang semua latar belakangnya beda agamanya sama dia Bu? Ya, bagus sekali jawab pertanyaannya ya. Berikan dulu aplaus untuk mereka. Oke, dari pertanyaan Mega tadi, di sini ada anak-anak ibu yang bisa memberikan jawabannya, katakannya. Saya, Bu. Ya, semangat sekali ya. Ibu pilih dari ini dulu. Silakan nak, sebutkan jawabannya. Baik, Bu. Ya. Jadi Bu, Indra mengundang teman-temannya yang memiliki agama yang berbeda untuk menunjukkan bahwasanya Indra itu menghargai perbedaan, Bu. Ya, bagus sekali jawabannya ya. Berikan aplaus untuk ini. Yang kedua tadi awakan ya nak. Silakan nak, sebutkan jawabannya kuat ya. Baik Bu, nah Indra ini mengundang teman-temannya yang berbeda agama karena ia ingin menunjukkan Bu bahwasanya perbedaan agama itu tidak menghalangi persahabatan mereka Bu. Bagus sekali jawabannya. Berikan aplaus.
Bagus sekali pertanyaannya. Berikan dulu aplaus untuk Bunga. Oke, anak-anak ibu, benar ya yang ditanyakan oleh Bunga. Jadi, tadi kan ayahnya Indra juga ada menyebutkan tentang toleransi kan? Dan materi kita pada hari ini juga tentang toleransi beragama. Jadi di sini yang pertama ibu bertanya dulu, siapa yang tahu pengertian dari toleransi? Angkat tangannya. Ayo Bu. Oke, silakan. Yola dulu ya. Sebutkan Yol. Pengertian dari toleransi. Toleransi adalah sikap menghargai dan menerima perbedaan seperti perbedaan dalam agama, pandangan dan lainnya. Ya bagus sekali. Tepuk tangannya dulu Yola. Menjawab toleransi kan sudah. Berarti sekarang pengertian toleransi beragama. Siapa yang tahu nak? Angkat tangannya. Ya, silakan nak sebutkan jawabannya. Toleransi beragama adalah sikap menghormati dan menghargai perbedaan yang kita percayai daripada perbedaan orang lain. Ya bagus sekali. Berikan dulu aplausnya. Oke, anak-anak ibu, dapat kita ketahui bersama, toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati perbedaan, baik itu perbedaan pendapat, agama, suku dan budaya. Adapun mengenai toleransi beragama itu adalah sikap saling menghargai, menghormati dan menerima perbedaan kepercayaan yang dianut oleh orang lain, dan kita tidak boleh memaksakan kepercayaan kita agar diterima oleh orang lain. Paham anak-anak ibu semua? Paham. Oke, tadi kan kalian sudah memberikan pertanyaannya. Sekarang bantuin ibu ya yang akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Jadi setelah tadi kita menyaksikan video bersama-sama, nah dapat kita lihat bahwasanya toleransi beragama itu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pertanyaan ibu, kenapa sih toleransi beragama itu penting untuk diterapkan atau dilakukan dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang dapat memberikan jawabannya? Katanya, ya Bu. Karena kan Bu, kita harus bertoleransi terhadap agama, sebab semua orang itu berhak memilih dan menjalankan keyakinan mereka tanpa rasa takut atau diskriminasi, Bu. Bagus sekali jawabannya. Berikan aplaus. Baiklah anak-anak, dari kedua jawaban teman kita tadi, dari Nur Fadila dan dari Halamsyah, dapat kita ketahui bahwasanya toleransi beragama itu penting untuk dilakukan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan toleransi beragama lah kita dapat menghargai dan menghormati kepercayaan orang lain, sehingga kehidupan di masyarakat itu menjadi tentram dan juga nyaman. Paham anak-anak itu semua? Paham Bu. Nah itu yang bertanya lagi nih, satu pertanyaan lagi kepada kalian. Tadi kita sudah mengetahui kan pengertian toleransi beragama sudah, pentingnya toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari juga sudah. Nah jadi yang ibu ditanyakan itu, apa sih akibatnya jika toleransi beragama itu tidak ada dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang tahu jawabannya? Angkat tangannya. Saya Bu. Oh, semangat sekali ya. Baik sekali yang ingin memberikan jawabannya. Yang pertama ibu mau menuju mana dulu nak? Silakan berikan jawabannya. Jika tidak ada toleransi beragama dalam kehidupan, maka akan sering terjadi pertengkaran, Bu. Bagus sekali jawabannya ya. Berikan dulu aplaus untuk pasangan. Oke, yang kedua ibu minta dari Anandia dulu nak. Silakan sebutkan jawabannya. Jadi jika tidak ada toleransi beragama dalam kehidupan kita sehari-hari, maka akan terjadi perpecahan masyarakat, Bu. Ya, bagus sekali ya. Berikan dulu aplaus untuk Anandia. Yang terakhir, siapa tadi yang memberikan jawabannya nak? Ya Alia, silakan nak sebutkan jawabannya. Jika tidak ada toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang akan merasa tidak aman dan takut. Ya, bagus sekali. Berikan dulu aplaus untuk Alia. Dari ketiga jawaban teman-teman kita tadi, dapat kita ketahui bersama akibat jika tidak ada toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari, yaitu
itu ada di dalam yang kedua, ada di dalam Quran surah Yunus ayat 40 sampai 41. Nah, di dalam Quran surah Yunus ini, di situ disebutkan bahwasanya pada zaman Nabi Muhammad dahulu, itu manusia dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama golongan orang-orang menerima ajaran Nabi Muhammad dan percaya Al-Quran. Dan golongan yang kedua itu adalah orang-orang yang tidak mempercayai Al-Quran dan tidak menerima ajaran Nabi Muhammad. Di situ juga Allah menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad harus sabar terhadap orang-orang kafir yang tetap tidak mau beriman dan mempercayai ajarannya. Yang ketiga yaitu Quran surah ada di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 29, di mana di sini isi kandungannya yaitu Allah menjelaskan bahwasanya kebenaran itu datangnya hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak beriman, maka hendaklah dia beriman. Namun barang siapa yang tetap ingin kafir, maka biarlah dia kafir. Karena sesungguhnya setiap perbuatan manusia akan mendapatkan balasannya. Di mana orang-orang yang beriman akan masuk ke dalam surga. Orang yang tidak beriman akan masuk ke dalam neraka. Sekali. Yang terakhir, yang keempat itu ada di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 sampai 13. Nah, di mana anak itu semua di ayat 10 ini Allah menjelaskan bahwasanya manusia diciptakan Allah kan berbeda-beda, beda bangsa, suku, warna kulit dan lain-lain. Namun
Nah, jadi Ibu mau masing-masing dari kalian menuliskan jawabannya di buku tulis atau di kertas lembar masing-masing ya. Tuliskan jawabannya. Ibu beri waktu 10 menit. Oke anak-anak? Kalau ada yang tidak paham, boleh tanyakan ke Ibu ya. Jadi anak-anak Ibu semua sudah menuliskan jawabannya masing-masing kan? Sudah Bu. Nah, jadi Ibu mau dari jawaban kalian itu, Ibu mau kalian buat jawaban baru dengan pasangan masing-masing. Jadi bersinergi lah membuat jawaban baru antara pasangannya. Ini kelompok 1 dengan ini pasangannya, Alia dengan Meda pasangannya. Dan kalau tidak ada pasangannya, nah seperti Fatma, tadi kan sudah menulis jawabannya kan, Nak? Bu, ya nggak apa-apa. Nanti itu jawabannya kalau boleh Fatma mau menuliskan jawaban ulang, apa juga. Nah, jadi untuk yang ada pasangannya, Ibu mau dari jawaban kalian tadi, kalian diskusikan lah. Kalian buat jawaban yang baru di dalam kertas lembar ya. Nanti Ibu beri waktu 10 menit. Jika sudah, Ibu suruh kalian perwakilan kumpul jawabannya ke depannya. Paham anak Ibu? Paham. Oke, silakan Nak, diskusi dari sekarang Nak. Kalau ada yang nggak paham, boleh tanyakan ke Ibu ya. Kalau saya ada pertanyaan, boleh Nak jawab jawabannya lagi ya. Oke, sudah waktunya 10 menit nih. Semua sudah menuliskan jawabannya baru? Sudah. Nah, jadi Ibu minta perwakilan dari pasangan kalian mengumpulkan jawabannya ya, Nak? Kumpulkan ke depan sini. Kumpulkan sini. Nah. Oke, Nak. Baiklah, ini semua jawaban kalian sudah ada di tangan Ibu. Jadi Ibu mau perwakilan 2 pasangan aja untuk mempresentasikan hasil diskusinya dari soal Ibu tadi ya. Yang pertama, Ibu ingin memanggil kelompok siapa nih? Kelompok Alope dan kelompok Bunga. Ya, Nak. Silakan sini maju ke depan, Nak. Presentasikan hasil diskusinya. Yang lain tolong disimak ya jawaban dari temannya. Silakan Nak, bacakan jawabannya. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu permasalahan tersebut karena adanya sikap agresif yang berlebihan terhadap pemeluk agama lain. Jadi sumber permasalahan munculnya konflik agama menurut saya disebabkan karena setiap individu memiliki perbedaan prinsip yang mereka pegang masing-masing. Ditambah lagi dengan adanya media sosial yang dapat diakses secara bebas dan luas oleh semua orang, menjadikan sebuah platform untuk mengemukakan pendapat seorang secara bebas, yang mana hal tersebut dapat mampu mempengaruhi pemikiran orang lain. Konflik agama juga terjadi karena superioritas para pemeluknya. Maksudnya adalah suatu agama yang menjadi mayoritas di suatu daerah cenderung akan merasa lebih unggul. Mereka ingin semua tatanan dan aturan berdasarkan aturan agamanya, padahal tidak semua orang seagamanya di dekatnya. Keunggulan tersebut menimbulkan rasa iri pada kaum minoritas. Mereka merasa tidak memiliki hak untuk menjalankan agama yang mereka percayai karena dibatasi oleh aturan yang didasarkan pada aturan agama mayoritas, sehingga seringkali konflik agama terjadi karena salah satu pihak ingin merasa lebih unggul dari yang lain. Cara mengatasi antara lain menunjukkan persamaan, melibatkan pemeluk agama lain dalam kegiatan sosial, menjauhi sifat egoisme, pembinaan individu, dan yang terakhir saling membantu. Nah, contoh toleransi dalam kehidupan sehari-hari yaitu menghargai dan menghormati teman. Yang kedua, membantu teman yang berbeda keyakinan atau suku, tidak membedakan teman, menghormati teman yang sedang beribadah, membantu siapa saja tanpa melihat agama tersebut, dan tidak menjas kepercayaan orang lain. Sudah? Berikan aplaus yang bawakan semua. Nah, satu kelompok lagi Ibu ingin memanggil kelompok Inggit dan Ananjo. Silakan maju ke depan.
permasalahan tersebut terjadi karena kurangnya toleransi antar umat beragama. Dan biasanya salah satu pasti ingin lebih dihormati, sehingga mereka serakah ingin dihormati lebih, tetapi tidak ingin menghormati pihak satunya. Kurangnya toleransi antar agama juga masih banyak masyarakat yang merasa bahwa golongan agama mereka itu lebih baik dari golongan agama yang lain. Jangan upaya persatuan atau larangan bagi golongan agama lain untuk melakukan ibadah mereka. Contoh sikap toleransi yaitu berteman dengan siapapun dan juga menghargai teman yang sedang beribadah, menghargai kepercayaan dan kebudayaan orang lain, serta menghormati hak asasi manusia dan juga menerima pendapat orang lain. Itulah contoh-contoh sikap toleransi. Oke, baik. Berikan aplaus untuk Inggi dan Arya. Ya, baiklah anak-anak ibu, tadi dua kelompok dari teman-teman kita sudah mempresentasikan hasil jawabannya, kan? Jadi dapat disimpulkan toleransi beragama itu saat ini miris ya terjadi ya, karena banyak perpecahan antar umat. Itu disebabkan karena pihak satunya itu merasa agama yang dia yakini itu lebih baik daripada agama orang lain, dan terkadang dia itu merasa ingin lebih dihormati, tetapi dia tidak ingin menghormati agama orang lain. Nah, solusinya itu dapat dengan menjalin hubungan kerjasama dengan agama orang lain, tidak egois dan tidak memandang agama kita itu lebih baik dan merendahkan agama orang lain. Adapun contoh-contoh sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari seperti ketika kita di kelas mendengarkan dan hargai pendapat teman, berteman dengan siapapun tanpa memandang agamanya, dan juga menghargai teman yang sedang melakukan ibadah. Nah, dari penjelasan ibu dari sini paham semua anak-anak ibu? Paham ibu. Alhamdulillah. Nah, untuk mengetes pemahaman kalian terkait materi kita pada hari ini yaitu tentang toleransi agama, ibu akan melakukan proses. Nah, prosesnya itu akan ibu cantumkan di sini ya, di akun toleransi. Nah, perwakilan dari kalian bisa ibu minta tolong untuk menempelkan di papan tulis, nak? Oh iya, ada yang bawa putih kan, nak? Ibu lihat dulu, boleh ibu ini putihnya. Nah, jadi anak-anak ibu, bisa kita baca bersama-sama apa ini yang tertulis di kartu ini? Ayo, 1, 2, 3. Ya, benar. Jadi untuk mengukur pengetahuan kalian dengan melakukan proses, ibu menggunakan media ini. Jadi ibu akan meminta perwakilan dari kalian untuk memilih salah satu amplop di mana isi amplop itu tuh berisi pertanyaan terkait materi kita pada hari ini, dan kalian langsung menjawab pertanyaan itu di depan dia. Bisa? Jadi ibu minta yang pertama itu Reda dulu, nak. Silakan maju ke depan dan pilih salah satu amplopnya serta bacakan jawabannya ya. Beda pilih nomor berapa? 8, Bu. 8. Silakan ambil. Bacakan yang kuat ya. Yang lain dengarkan ya. Di surah apa dan ayat berapakah Allah menjelaskan bahwa kita tidak boleh memaksakan orang lain memeluk agama Islam? Jawabannya di Quran surah Yunus ayat 41. Ya, benar jawabannya. Berikan aplaus untuk Meda. Oke, selanjutnya ibu meminta Farma dulu untuk maju ke depan, nak, dan pilih salah satu amplopnya serta jawab langsung ya. Tadi nomor 8 sudah, berarti sudah nomor 8 ya. Nomor berapa, Farma? Nomor 2. Nah, baca pertanyaannya ya. Sebutkan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan toleransi beragama. Pertama, surah Al-Kafirun ayat 1-5.
ya. Di surah apa dan ayat apakah Allah menegaskan bahwa manusia yang beriman atau yang tidak beriman telah akan merasakan akibatnya masing-masing? Jawabannya? Nah, jawabannya Quran surah Al-Kahfi ayat 29. Ya, benar. Nah, jadi anak-anak, kesimpulan pelajaran kita pada hari ini mengenai toleransi beragama. Ayat-ayat yang berkaitan dengan toleransi beragama tadi ada 4 kan? Yang pertama dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 1-6, di mana di sini berisi toleransi beragama itu hanya berlaku di dalam toleransi dalam kehidupan masyarakat dan hubungan manusia saja, dan semua orang berhak memilih kepercayaan yang dianggap benar dan orang lain tidak boleh memaksakan kepercayaannya. Yang kedua itu di dalam Quran surah Yunus ayat 40 dan 41, di mana di situ berisi manusia pada zaman Rasulullah tergolong menjadi 2, yaitu golongan manusia percaya dengan Al-Quran dan tidak percaya dengan Al-Quran. Dan di situ juga Allah menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad harus sabar dengan orang-orang tidak mau percaya ajarannya dan juga dengan Al-Quran. Dan ketiga di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 29, di mana dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwasanya semua orang akan mendapatkan balasannya masing-masing, baik orang beriman maupun orang tidak beriman. Dan di dalam surah terakhir itu dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10-13 terdapat bahwasanya Allah melarang kita untuk memanggil orang lain dengan sebutan yang buruk, dan juga Allah meminta kita untuk menghargai namanya perbedaan karena kita semua adalah saudara muslim. Terakhir itu hadis berkaitan dengan toleransi beragama itu hadis riwayat Ahmad.